yang pernah ikut menjadi pendamping salah seorang pahlawan dimanapun berada, ataupun pahlawan di sekitar pulau ini yang pernah hadir, saya minta datang dan masuk ke dalam tubuh mediator. Allah, masuk. Allah, bangkit. Sallallahu alaihi Muhammad, bangkit 100%, maksimal tubuhnya. Allah, kuasai 100%. Allah. Kenapa Kisana masih merasakan kesakitan Kisana? Mana saya ini? Ini di daerah sini. Bisa tahu daerahnya mana? Kenapa saya bisa masuk di tubuh manusia seperti ini? Ya, sebelumnya mohon maaf Kisana, saya memanggil salah satu kodam yang pernah mendampingi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada semua pemirsa setia penonton channel daripada channel tim Padepokan Pinarak Tafakur maupun Santri Belambangan. Alhamdulillah sesi malam ini spesial menyambut HUT, hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80. Nah, kami ada niat hati mau menarik salah satu kodam maupun bangsa gaib yang pernah menjadi pendamping salah satu pahlawan yang ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan, sehingga kami semua ini bisa merasakan kemerdekaan itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita panggil saja, nanti sesi tanya jawabnya atau sarannya atau nasihatnya mungkin bisa menjadi hikmah dari kami. Nah, sebelumnya jangan dipercaya 100%, jangan dipercaya semuanya apa yang disampaikan kepada goib yang nanti bangkit kepada Mas Saifuddin ini yang menjadi mediator. Jangan dipercaya 100%. Mengapa? Karena sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya nasihat, kalau diucapkan dari bangsa gaib, itu belum tentu semuanya menjadi kebenaran maupun kebaikan. Jadi diambil pelajarannya saja, ataupun anggap saja sebagai hiburan semata. Oke, jangan lama-lama pemirsa, mari kita tarik salah satu kodam yang mendampingi berperang dulu di zamannya Belanda ataupun Jepang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya minta. Assalamualaikum malaikat paku bumi, dalam tasbih paku bumi. Tolong dibantu, ditarik kodam energi yang terkuat yang pernah ikut menjadi pendamping salah seorang pahlawan dimanapun berada, ataupun pahlawan di sekitar pulau ini yang pernah hadir. Saya minta datang dan masuk ke dalam tubuh mediator. Allah, masuk. Allah, bangkit. Sallallahu alaihi Muhammad, bangkit 100%, maksimal tubuhnya. Allah, kuasai 100%. Allah. Otomatis sinkron energinya dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sinkron, kita suaranya tersambung bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum Kisana. Kenapa Kisana seperti masih merasakan kesakitan Kisana? Di mana saya ini? Ini di daerah sini. Bisa tahu daerahnya mana? Kenapa saya bisa masuk di tubuh manusia seperti ini? Ya, sebelumnya mohon maaf Kisana, saya memanggil salah satu kodam yang pernah
mendampingi ataupun ikut berjuang di dalam dulu berperang merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tapi baru hadir mengapa Kisana merasakan kesakitan atau duduknya tidak sempurna, boleh dijelaskan di sana? Pertempuran, peperangan. Apakah pertempuran itu masih berlangsung sampai sekarang di sana? Masih. Allahu Akbar. Jadi pemirsa, pengakuan dari salah satu dari gaib yang bangkit ini, walaupun kita sudah 80 tahun merdeka, ternyata bangsa gaib pun masih berperang untuk menjaga agar ini maksudnya ini masih berperang dalam apa ini? Saya belum jelas ini. Otomatis menjadi sembuh dengan izin Allah. Apa-apa yang mengganggu, hancur. Sallallahu Muhammad, tubuhnya menjadi normal, pulih, sehat kembali, energinya bertambah. Sallallahu Muhammad, Allah. Sallallahu Muhammad. Jadi duduknya lebih sempurna lagi, energinya pulih, powernya bertambah. Sallallahu Muhammad. Tubuhnya jadi sembuh kembali. Ya, terima kasih. Sama-sama Kisana. Bantuannya. Siapa kamu? Saya salah satu umat manusia kaum muda di zaman sekarang, Mbah, yang ini dalam acara malam ini mau mengingat-ingat, nguri-nguri atuk-atuk kita ataupun mbah-mbah kita yang sudah berjuang, tapi dari sisi gaib, karena kan beliau sudah meninggal semua. Ya, makasih. Boleh, ada yang mau disampaikan? Apa yang mau kau tanyakan saya? Ya, jadi wawasan aja pengalamannya dulu mendampingi di zamannya tahun berapa, kok bisa mendampingi, bagaimana, sampai sekarang pun kok masih berperang, bagaimana, kok mau ikut berperang itu dalam memerdekakan itu dulu, atau jadi ilmunya, atau jadi apanya, atau leluhurnya, boleh dijelaskan, silahkan. Sampai kapanpun negeri ini akan selalu berperang, maupun nyata dan tidak nyata, karena negeri ini banyak yang diminatin, banyak yang ingin menguasai. Begitu. Seperti itu sampai detik ini saya masih menjaga dan bertahan di pertempuran itu. Ya ini kan merdekanya kan secara bangsa manusia. Nah, untuk di bangsa atau di alam gaibnya yang dipertahankan itu apanya? Ada kepentingan apa di sana dengan tanah ini, tanah Nusantara ini, ada kepentingan apa? Kan biasanya bangsa gaib itu lebih suka ikut mengganggu manusia lah umumnya. Tapi mengapa panjenengan tidak? Karena jenisnya berbeda-beda. Gitu ya. Banyak yang menyesatkan. Gak semua jin itu menyesatkan, tapi banyak yang menjaga. Ya, begitu. Kehidupan kami nggak jauh beda seperti manusia. Ya, ada saran dalam menyambut kemerdekaan yang ke-80 tahun ini untuk bangsa kami manusia dan juga pemirsa yang melihat ini, dalam menyambut ini dari sisi lahiriahnya itu harus bagaimana menurut saran panjenengan, dari sisi rohaninya itu harus bagaimana, dikuatkan apalagi, silakan. Tetap menjaga kebersamaan dengan jangan sampai negeri ini disia-siakan. Karena perjuangan di pejuang kami itu Mau mengganggunya hancur. Ya Mbah, tambah Mbah di bawah.
Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi semua penyakit, semua pengganggu hancur. Sallallahu alaihi. Dari musuh-musuh ke sana itu. Ya. Ya, ini ngomong-ngomong ke sana di zaman dulu sampai sekarang sudah masuk Islam belum kok? Ini keteteran dalam berjuang ini. Belum. Untuk menjaga tanah leluhur Nusantara ini. Belum. Ini bagaimana ini agar sampean lebih kuat lagi dan pasukan panjenengan, keluarga panjenengan, rakyat panjenengan itu ikut hadir untuk diislamkan biar lebih ini untuk bangsa-bangsa yang jahat ini. Saya ngikut aja sama kamu. Boleh, boleh. Langkah enaknya gimana? Anggap baiknya gimana? Boleh. Ya masuk Islam dulu disempurnakan, ikut pasukannya guru kami, beliau biar lebih kuat di dalam perjuangannya lagi. Bagaimana? Ya sudah, itu dibuka dadanya, semuanya diajak, dibuka dadanya juga, diikhlaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin gaib yang ada di depan saya semuanya, yang bangkit maupun yang hadir semuanya, yang sudah bersedia masuk Islam otomatis tertembak Islam Toriko. Allah. Stempel lafaz Allahnya tembus di dadanya, tembus di jidatnya, tembus hingga alfanya, fasirnya, sir Allah. Islamnya masuk secara kafah, masuk dari pikirannya ke hatinya, semuanya secara kafah, secara sempurna. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu syariat, ilmu hakikatnya masuk, ajaran-ajaran dari guru kami semuanya masuk. Allah dan ilmunya Allah masuk. Nah, sekarang disempurnakan untuk berikrar ya, Mbah ya. Nah, semuanya diikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sallallahu ala Muhammad. Otomatis dengan izin Kianur otomatis wujudnya menjadi lebih sempurna lagi, lebih islami lagi, powernya bertambah berkali-kali lipat, pakaiannya lebih kuat, lebih bagus, lebih anggun, lebih kesatria lagi, energinya semakin kuat, semakin bertambah, luka-lukanya menjadi sembuh, sakit-sakitnya keluar. Allahu maksimal sembuh 100%. Semuanya sama. Nah, yang terakhir Mbah, zikir tobat dulu Mbah. Ikuti Astaghfirullahaladzim. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Alhamdulillah, itu tadi sudah komplit. Amaliyahnya, tata caranya semuanya sudah tahu di dadanya, diamalkan biar lebih kuat lagi, lebih intinya lebih mudah untuk menjalani kehidupan maupun dalam perjuangannya di bangsa ini di sana. Saya mau minta izin. Silakan. Teman-teman saya ingin mau seperti saya ada di sana. Oh, yang ada di sana. Ini aja nanti jadi perjuangannya sampean di sana, yang mewakili di sana yang pertama kali untuk mengislamkan. Caranya seperti tadi. Di sana bisa. Caranya seperti itu. Nah, sudah ada tuh di dadanya, di bukunya, semuanya sudah lengkap komplit ilmunya. Nanti tidak ada bedanya. Jadi jariahnya Pak di sana, jadi power pahalanya di sana. Nanti semakin banyak golongan di sana yang ikut masuk Islam, semakin insya Allah semakin tinggi derajatnya di sana. Jadi seperti itu prosesnya. Kalau semuanya satu persatu diislamkan ya lama. Jadi itulah sambung menyambung berkah itu. Jadi begitu. Nah, ini kan sudah mau Islam. Saya paswa dulu, ya Allah dengan izin Nur. Apabila gaib yang sudah masuk Islam, apabila hianat
murtad, pura-pura masuk Islam, otomatis langsung meledak dan terlempar ke neraka Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah. Gimana perasaannya udah masuk Islam? Lebih tenang. Tenang, lebih kuat lagi. Semuanya merasa penuh. Ya, ini kembali lagi ke topik kemerdekaan ini di sana. Nah, ini zaman ini, terutama zaman kemerdekaan ini, Indonesia itu semakin maju apa semakin menurun itu menurut panjenengan ini? Kalau di alam saya, Iya, itu lebih buruk, lebih hancur. lebih hancur karena tidak ada yang mempertahankan. Bahkan benteng-benteng kami sudah hampir mau jebol. Begitu ya. Kalau dari sisi gaibnya hancur, manusianya juga hancur, apakah itu akan bisa jadi ada dari golongan manusia luar atau bangsa lain yang akan berusaha masuk ini, menguncurkan ini? Itu pasti. Itu pasti ya. Karena musuh-musuh kami itu dikirim dari luar-luar sana. Sengaja untuk membabalkan dari dalam benteng kami dari dalam. Begitu. Nanti kalau dari bangsa kami, dari musuh-musuh kami sudah bisa mengalahkan kami, pasti dia akan memasuki wilayah kami dan menguasai negeri ini, terutama bisa masuk di jasad manusia. Allahu Akbar. Jadi seperti itu ya. Jadi pemirsa, rupanya ini pengakuan dari salah satu dari bangsa gaib, peperangan di bangsa mereka tetaplah berlanjut. Jadi orang-orang yang sifatnya rakus, cinta dunia di daerah luar sana, di luar Nusantara itu masih terus mengincar tanah Nusantara ini, karena dibaliknya banyak sekali rahasia-rahasia maupun keberkahannya ya Mbak ya. Makanya yang dihantam itu dikirim dari luar dulu secara yang tidak nyata dulu. Tidak nyata, manusianya semakin rapuh, mudah dimasuki, mudah dikendalikan jarak jauh, sampai mereka berani secara jasad untuk datang menguasai lagi seperti dulu. Jadi pemirsa, mari dalam menyambut kemerdekaan kita yang ke-80, kita merdekakan juga rohani kita, iman kita. Jadi fondasi asas kita, dasar kita ya kekuatan rohani dulu yang menjaga agar kita itu terus menjaga akhlak yang baik. Nah, disitulah fondasi menjadi manusia yang baik, negeri yang makmur, subur, gemah lipah loh jinawi. Kurang lebih seperti itu. Saya juga nggak tahu. Itu benar yang kamu sampaikan. Di sana. Jika manusia yang ada di dunia ini dia melemah dan dia mudah dihasut, dimasukin, karena ini sebagian sudah ada yang jebol, sudah banyak yang menyusul. Iya, begitulah. Tidak mau ya, kita sebagai mungkin yang dapat rezeki kepahaman ya hanya mampu untuk mendoakan yang terbaik untuk sesama bangsa kami di alam nyata, sesama saudara kami di alam yang tidak nyata, untuk bagaimana terjaga maupun kebaikannya, insya Allah pasti akan dijaga maupun dilindungi Allah. Kurang lebih seperti itu. Mungkin terakhir ini ada pesan-pesannya sebelum kembali sana berjuang lagi di tempatnya. Sudah cukup, sudah cukup aja. Karena saya nggak banyak bisa berbicara seperti kamu. Iya. Untuk saya itu perang gitu ya, demi negeri ini. Saya nggak pernah masuk seperti ini. Baru pertama kali baru ini. Ya nggak apa-apa. Bisa. Ya saya. Dulu pertama kali itu di zaman apa itu dulu itu peperangannya itu? Di alam manusia. Peperangan di alam manusia.
Bulat. Yang saya lihat bulat-bulat. Oh iya Yang putih apa itu? Iya paham. Itu apa itu namanya saya nggak tahu. Itu logonya itu Nippon. Itu logonya Nippon. Kalau nyebut nama negara sekarang nanti menyinggung negara sana. Jadi nama negara dulu itu Nippon. Gitu. Saya nggak tahu negara-negara nama-namanya. Arigato gozaimasu. Nah, seperti itu. Itu kan yang dibilangnya. Tapi kan ya begitulah. Berarti ya masih baru-baru aja ya untuk. Ya udah kurang lebih seperti itu. Kalau karena sudah tidak ada yang disampaikan lagi, boleh kembali ke tempatnya, dijalankan amaliyahnya, diajak yang mau-mau di sana. Intinya itu ilmunya sudah komplit itu untuk berjuang itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Nah, sama-sama di sana. Dan sudah diberikan sangat-sangat lebih. Alhamdulillah, sama-sama di sana. Mudah-mudahan yang kamu berikan pada saya ini bisa bermanfaat. Amin. Bisa untuk menjaga negeri ini. Amin. Sama-sama mendoakan di sana. Sudah, silakan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis hanya menjadi COVID. Sallallahu alaihi efeknya penyakitnya semuanya keluar lewat mutan. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke pemirsa, sedikit cerita itu walaupun tidak menarik tapi insya Allah ada keberkahan atau nilai baiknya yang bisa kita renungi menjadi bahan tafakur. Makanya nama padepokan kami Pinarak Tafakur ya begitu. Apapun yang kita berbuat jadi bahan tafakur untuk kebahagiaan kita menjalani kehidupan sekarang hingga nanti. Dan semoga di kemerdekaan yang ke-80 ini negeri kami, negeri Indonesia, bangsa kami, bangsa Indonesia menjadi lebih utuh lagi, lebih kuat lagi. Amin. Iman Islamnya lebih melimpah ruah lagi rezekinya. Amin. Untuk perjuangan kami semuanya dimanapun berada dan diberikan kepahaman cahaya iman cahaya Islamnya sallallahu alaihi Muhammad. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya Mas Prayogi dan Mas Saifuddin menyampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Kembali lagi diingatkan, jangan dipercaya 100%, diambil sisi baiknya, ditinggalkan sisi negatifnya, dibuat hiburan yang menjadi bahan tafakur untuk kebaikan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!